Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang berbahagia, saya Bahrudin, Bidai Suara Pusdiklat Kementerian Agama. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang rancangan penelitian tindakan kelas. Biasa kita sebut dengan PTK. Pada kesempatan ini saya ingin membahas 4 hal. Pertama, tentang judul PTK yang biasa sering ditemukan kesalahan dalam membuat PTK. Yang kedua, membuat latar belakang, kemudian membuat landasan teori, dan yang terakhir adalah rencana atau rancangan PTK atau biasa disebut dengan metode penelitian. Baik, kita masuk yang pertama tentang judul. Nah, judul ini biasa menggunakan rumus 5W1H ya. Nah, biasanya apa yang harus ditingkatkan ya? Lalu siapa yang ditingkatkan? Bagaimana cara meningkatkannya? Di mana ditingkatkan? Lalu kapan dilaksanakan? Nah, sebagai contoh, kita menggunakan pertanyaan misalnya menggunakan metode pembelajaran apa atau pakai model apa. Lalu apanya yang mau ditingkatkan? Lalu kompetensi atau pokok materi atau pokok bahasan yang harus kita bahas pada pilihan KD yang mungkin kita sudah tetapkan. Lalu mata pelajarannya apa? Kemudian siswa yang akan ditingkatkan tentu sekolahnya di mana atau madrasahnya madrasah apa. Lalu tahun berapa? Nah, sebagai contoh dapat kita lihat sebagai berikut. Metode atau model apa yang digunakan? Misalnya menggunakan metode Student Team Achievement Division atau biasa disingkat dengan STAT untuk meningkatkan keterampilan dalam penyelesaian soal cerita tentang volume bangun ruang. Nah, itu materinya yang akan kita pilih. Lalu misalnya pada kompetensi apa ya? Ya, kompetensi apa? Yaitu bangun ruang. Lalu pelajarannya apa? Pelajarannya matematika, kelasnya kelas 6. Nah, kemudian itu tempatnya di mana, ya tahun berapa, kota apa. Katakanlah misalnya di SD 7 Kota Baru. Nah, secara lengkap dapat kita lihat judul PTK yang akan kita berikan contoh sebagai berikut. Nah, jadi kalau kita rangkum apa yang tadi saya sampaikan, maka secara utuh contoh judul PTK-nya adalah peningkatan keterampilan penyelesaian soal cerita tentang volume bangun ruang melalui metode STAT siswa kelas 6 SD 7 Kota Baru. Nah, jadi ini menjawab apa tadi yang saya katakan. Lalu masuk ke pendahuluan. Pendahuluan ini ada beberapa hal. Pertama, membuat latar belakang masalah. Ya, untuk membuat latar belakang masalah itu kita harus mengidentifikasi 5 alasan mengapa kita tadi mempersoalkan hal-hal yang di atas itu. Ya, misalnya kalau tentang bangun ruang, satu, keterampilan menyelesaikan soal cerita tentang volume ruang bangun merupakan bagian penting dari pelajaran matematika. Itu contohnya seperti itu. Misalnya yang kedua, apalagi kita cari misalnya siswa kurang mampu mengerjakan soal-soal tentang hal-hal tersebut, ya, tentang bangun ruang. Kemudian siswa kurang bersemangat saat mengikuti pelajaran. Lalu sikap siswa terhadap pelajaran itu kurang ramah misalnya atau kurang perhatian. Nah, untuk menyelesaikan itu diperlukan satu model atau satu metode yang bernama STAT. Selain kita mempersoalkan tadi di atas, maka pernyataan itu harus didukung oleh data, ya. Data ini bisa kita ambil dari kegiatan harian kita, misalnya buku raport atau ulangan harian dan sebagainya. Sebagai contoh, data pendukungnya adalah misalnya nilai hasil tes untuk mata pelajaran matematika pada topik volume ruang ini sangat rendah misalnya. Kemudian nilai rapor matematika secara keseluruhan pada ujian semester itu juga rendah.
Lalu banyak siswa kalau diberi tugas matematika, maka dia tidak mengerjakan. Ya, biasanya itu nyontek dari temannya. Ya, kalaupun dikerjakan biasanya asal-asalan. Gitu. Lalu secara spesifik kita dapat merumuskan masalahnya adalah sebagai contoh, apakah dengan model state dapat meningkatkan keterampilan dalam menyelesaikan soal cerita tentang peluang membangun ruang pada materi bangun ruang mata pelajaran matematika siswa kelas 6 SD 7 Kota Baru tahun 2022. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui penerapan model state pada materi keterampilan penyelesaian soal peluang membangun ruang mata pelajaran matematika kelas 6 SD Negeri 7 Kota Baru. Jadi hampir sama dengan tujuan, tinggal merubah. Lalu yang keempat untuk latar belakang ini adalah manfaat. Apa sih manfaat PTK? Kita rumuskan nanti manfaat PTK itu ada 3. Satu untuk siswa, yang kedua adalah bagi guru, dan yang ketiga adalah untuk madrasah. Lalu kita masuk pada langkah berikutnya, yaitu pada bab 2, biasanya bab 2 itu adalah landasan teori. Ya. Nah, untuk landasan teori ini kita mengambil tadi membandingkan antara metode pembelajaran yang lama dengan model atau metode pelajaran yang baru. Misalnya kalau yang lama kita menggunakan ceramah, diskusi, pemberian pekerjaan rumah dan sebagainya. Sedangkan yang baru kita menggunakan state. Ya. Nah, untuk itu kita harus membandingkan dua hal ini, kira-kira bagaimana secara singkat melaksanakan metode pembelajaran yang lama itu. Ya, misalnya guru memberikan peluang atau kesempatan kepada siswa dengan mengajarkan RPP sebagaimana yang telah ditentukan dan siswa mendengarkan. Nah, itu biasa kita lakukan ya. Jadi istilahnya ini adalah teacher center ya. Kemudian kalau yang kedua, bagaimana dengan singkat kita dapat menjelaskan model atau metode state yang baru kita gunakan ini, yang menurut kita ini paling hebat ya. Nah, biasanya guru ini adalah langkahnya membuat atau membagi kelompok kepada siswa, 4 siswa atau 6 siswa per kelompoknya. Lalu memberikan satu masalah, ya guru juga sebelumnya sudah mengajarkan sesuai dengan RPP. Nanti siswa mengerjakan secara berkelompok masalah yang diberikan. Sobat pelatihan yang berbahagia, selanjutnya kita boleh juga mengemukakan di teori ini apa sih kehebatan dari metode kita yang lama itu. Kita bandingkan dengan kehebatan metode yang baru. Ya, nah, misalnya kehebatan kita menggunakan metode lama itu adalah sudah biasa dilakukan, gitu ya. Itu biasa guru gitu ya. Mudah dilakukan, ya. Bahan dan media pembelajaran sudah tersedia. Nah, ini biasa yang lama ya. Kemudian yang baru, kita bisa menjelaskan bahwa kehebatannya melalui kerja dalam kelompok, siswa lebih aktif dan lebih bersemangat, kira-kira begitu ya dalam belajarnya, sehingga menemukan konsep-konsep baru. Kemudian siswa juga saling membelajarkan ya, sehingga kelihatan dalam pembelajaran siswanya aktif. Kemudian adakah kelemahan ya? Kalau tadi kehebatan, mungkin sekarang kita membuat kelemahan dari metode kita ya. Nah, katakanlah metode yang lama itu kelemahannya siswa cenderung pasif ya. Pada akhir pembelajaran siswa tampak kurang bersemangat gitu ya, atau katakanlah apatis dan sebagainya. Artinya intinya dia tidak aktif gitu, tidak aktif. Nah, kalau kita bandingkan dengan state itu ada juga kelemahannya memang ya. Guru harus menjelaskan dengan baik tujuan pembelajaran. Guru harus mampu membangkitkan semangat atau motivasi belajar siswa. Jadi bagaimana cara guru mengungkit atau mengeksplor kemampuan siswa ini yang perlu kita terus tingkatkan bagi guru dalam melakukan pembelajaran aktif. Kira-kira bagaimana hasil pembelajaran kalau kita bandingkan antara metode yang lama dengan yang baru? Nah, biasanya nilai hasil kuis atau tes yang dipakai pada metode yang lama itu kurang memuaskan. Seperti tadi dikemukakan di
latar belakang ya. Siswa tampak kurang bersemangat ya. Banyak siswa tidak mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh guru, terutama biasa yang kita sebut dengan PR ya, pekerjaan rumah. Lalu dengan metode baru ini, nilai hasil kuis dan tes memberikan hasil yang baik. Ini sudah dapat kita lihat dari beberapa literatur, hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Siswa lebih bersemangat dan gembira dalam mengikuti pelajaran, terutama di saat melakukan diskusi kelompok. Siswa lebih aktif, ya, lebih berperan dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh guru. Sobat pelatihan yang berbahagia, yang keempat, seperti yang tadi saya sampaikan adalah rancangan tindakan atau metode penelitiannya. Nah, kita menuliskan kembali apa sih model yang dipakai atau metode yang kita gunakan pada saat penelitian ini. Tadi kita sebut dengan istilah STATE atau Student Team Achievement Division. Lalu secara rinci, apa sih langkah-langkahnya untuk melakukan tindakan ini? Maka dapat kita berikan contoh di sini. Guru membentuk kelompok ya, membentuk kelompok 4 sampai 6 siswa. Guru mengajar biasa ya menggunakan RPP yang telah disusun. Nah, terus siswa aktivitasnya apa saja? Nah, ini biasanya aktivitas siswa ini akan diamati oleh tim kita, tim kolaborator kita untuk mencatat aktivitas siswa. Misalnya guru mengajar, maka siswa mengikuti pelajaran dengan baik. Lalu guru memberikan tugas, ya, guru memberikan tugas, maka siswa secara berkelompok mengerjakan tugas itu. Nah, kira-kira aktivitas pembelajaran sebagaimana Bapak Ibu biasa melakukan pembelajaran di kelas, ya. Lalu kita mau membuat siklus, ya, siklus PTK. Biasanya minimal 2 siklus. Nah, Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia, kita harus tentukan dulu apa sih kompetensi spesifik yang harus ditingkatkan dalam 4 pertemuan itu, ya. Kalau dalam hal ini kita contohnya keterampilan dalam penyelesaian soal cerita tentang volume bangun ruang yang terdiri bangun ruang, kubus, ya, kemudian kerucut, limas, dan berbagai sisi. Nah, untuk membahas keempat pertemuan itu, ya, pertemuan masing-masing topik bahasan atau kompetensi tadi, kita sebutkan atau kita tentukan tema atau subtema atau subpokok bahasan setiap pertemuan, ya. Jadi 4 pertemuan kita belah menjadi 2. Pertemuan 1 dan 2 adalah siklus pertama, pertemuan 3 dan 4 itu adalah siklus kedua. Nah, sebagai contoh, ini misalnya kita pada siklus pertama, pertemuan pertama menjelaskan arti bangun ruang, ya. Kemudian apalagi kubus, ya, tabung, kerucut, dan limas. Nah, itu pertemuan pertama. Nanti kemudian lanjutkan lagi siklus pertama ini pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua itu berlatih, misalnya berlatih mengerjakan soal cerita, volume, bangun ruang, kubus, dan tabung, ya. Nah, ini pertemuan kedua. Jadi materinya itu berlanjut, ya. Nah, ini kita adalah contoh sebagai pelaksanaan siklus pertama untuk 2 pertemuan. Lalu kita masuk pada siklus kedua, juga 2 kali pertemuan. Pertanyaannya adalah kenapa sih harus 2 kali pertemuan? Kenapa nggak sekali aja cukup? Nah, ini sobat pelatihan yang berbahagia, ini adalah agar data yang kita peroleh itu ajak, ya. Artinya sudah tidak lagi ada kesalahan lah, sehingga 2 kali pertemuan. Ya, jadi konsisten gitu. Maka 2 kali pertemuan untuk 1 siklus. Tidak 1 siklus 1 pertemuan. Nah, contohnya siklus kedua ini kita membahas tentang berlatih mengerjakan soal-soal Prisma. Nah, ini misalnya pertemuan 1 pada siklus kedua. Lalu pada siklus kedua kita pertemuan keduanya adalah membahas tentang latihan mengerjakan soal katakanlah limas, ya, seperti yang tadi. Jadi urutan materinya begitu. Lalu rancangan pengambilan data, ya. Nah, ini penting Bapak peserta pelatihan, sobat pelatihan yang berbahagia, bahwa untuk data yang kita peroleh ini ada beberapa data yang kita perlukan, ya. Misalnya
kemampuan siswa dalam menghitung volume bangun ruang. Ini data apa yang dipakai? Yaitu tes hasil belajar. Ya, instrumennya adalah tes hasil belajar. Yang kedua, misalnya keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, nah ini data yang kita peroleh atau yang kita inginkan adalah aktivitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Nah, tentu untuk mendapatkan data ini perlu kolaborator, ya, teman kita, rekan penelitian kita mencatat aktivitas ini tentu dengan instrumen yang sudah disiapkan. Lalu apalagi misalnya data apalagi? Misalnya kegairahan siswa dalam melakukan diskusi kelompok. Nah, ini kegairahan ini termasuk juga aktivitas atau keefektifan kita dalam berdiskusi. Bagaimana siswa berdiskusi itu? Maka pengamatannya atau data yang kita perlukan adalah aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan dalam kelompoknya. Ya, pengolahan data nanti tentu akan dikerjakan dengan baik agar rancangan penelitian ini dapat dirancang atau ditulis dengan sempurna. Karena kalau materi yang kami sampaikan atau yang saya sampaikan ini hanya memberikan contoh sedikit, mudah-mudahan dapat menambah wawasan peserta pelatihan sekalian. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.